Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada video kesempatan kali ini kita akan mencoba menghubungkan aplikasi Sketchware yang kita buat nantinya dengan database yang kita buat menggunakan web server. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Langkah pertama, kita pastikan dulu kita membuat database-nya. Jadi kita harus menjalankan dulu web servernya. Oke, kita cari dulu web servernya. Ya, kita jalankan beserta dengan MySQL-nya. Jika sudah, kita buka browsernya untuk mengecek apa terkoneksi atau tidak ya. Pastikan teman-teman membuat database dulu. Kita buka MySQL admin-nya. Ya, di sini kita cek ada database apa. Oke, salah ininya, passwordnya. Oke, di sini kita bisa cek basis datanya. Di sini ada DB akademik ya, atau DB penjualan yang bisa kita gunakan untuk mencoba koneksi Sketchware dengan database-nya. Contoh di sini ada DB akademik ya. Kemudian ini ada tabel siswa, di mana tabel siswa ini strukturnya atau struktur datanya ada NIM, varchar 16 dan primary key juga, nama varchar 35, jenis kelamin atau JK, varchar 2, alamat, teks ya. Tapi untuk saat ini kita tidak menggunakan tabelnya dulu, melainkan hanya membutuhkan database-nya saja supaya kita bisa mengkoneksikan atau mengecek koneksi antara Sketchware dengan MySQL-nya. Oke, kita balik lagi ke sini. Langkah pertama, teman-teman buka dulu kode editor atau editor kode. Ini Notepad++ lah kalau istilahnya, atau Sublime, teman-teman bisa download di Play Store. Nah, kemudian nanti ketikkan seperti ini. Localhost, string db host, db name, db user, db password ya. Untuk hostnya itu localhost. Nah, kalau biasanya kita gunakan localhost saja, tapi karena dia menggunakan web server dan dia harus ditulis portnya, jadi localhost 23306. Ya, itu untuk MySQL. Tapi kalau yang menggunakan KS Web atau Kik Web, kalau tidak berjalan menggunakan port, berarti tulisnya localhost saja ya. Localhost saja, tidak perlu pakai .23306. Kemudian nama database-nya ini kita ganti jadi akademik. Ini bekas saya uji coba ya, karena sama ketika bikin video juga harus uji coba dulu. Nih, jangan lupa kutipnya. Kemudian username-nya atau DB usernya adalah root, kemudian DB passwordnya adalah root juga ya. Scriptnya saya tuliskan di deskripsi YouTube ini ya. Oke, itu untuk coding ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal save-nya untuk web server itu ada di pojok bawah sini ya. Ini kalau sudah di save, kalau belum mau save as ya, sama sebenarnya, tinggal klik save juga bisa ya. Oke, jika sudah disimpan ya, pastikan tadi foldernya kita bisa ketahui. Kita buka dulu browser yang tadi, terus coba localhost. Oke, next ya. Di sini ada file koneksi, jadi cari dulu file koneksinya, diklik, maka nanti tampil seperti ini ya. Ini pesan JSON yang di echo-nya. Status oke, pesan berhasil. Seperti ini kondisinya kalau dia berjalan atau terhubung. Sekarang bagaimana kalau kita mengeceknya menggunakan Sketchware? Di sini saya gunakan Sketchware-nya yang Revolution 5.0.7, bukan Sketchware dari Play Store. Walaupun sini ada sebenarnya, ini yang dari Play Store. Jadi saya nanti akan menggunakan yang ini ya. Kita create a new project, si nama tes
koneksi, sini kasih nama koneksi. Create app. Kemudian yang kita butuhkan adalah linear, vertikal, weight-nya match parent. Kalau height-nya sudah match parent, terus layout gravity atau gravity kita buat di tengah semua objeknya, center. Masukkan widget button sama ini text view ya. Masukkan text view dan button. Oke. Buttonnya kita ganti namanya check. Cek koneksi ya. Jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian komponen terlebih dahulu. Kemudian kita tambah komponen. Nah, di sini bedanya dengan yang biasa, komponennya lebih lengkap ya. Apalagi kalau teman-teman pakai yang 5.0.9, tapi itu pun tidak menjamin aplikasinya bisa terhubung dengan MySQL. Tapi sudah saya coba beberapa versi yang cocok itu yang 5.0.7. Kita pilih request network. Kita kasih nama request atau rake. Kemudian kita add. Di sini kita masuk ke bagian on response. Di on response kita tambah variabel dulu. Pilih map. Kita kasih nama map. Add ya. Untuk menambah variabel, klik bagian variabel, ada add variabel nanti. Kemudian kita pilih operator, kita cari JSON, hubungkan ke sini, respon. Jika JSON menerima respon, susah ya. Bentar. Jika JSON-nya menerima respon, kita hapus satu. Sama dengan map ya. JSON respond to map ya, dengan nama variabelnya map ya. Jadi si responnya itu disimpan di dalam variabel map nantinya. Kemudian kita masuk ke kontrol. Kita masukkan if then else. Jika operator equals. Nah, jika si map ini kita panggil variabel map, get key-nya dari status ya. Equal tuh artinya hampir sama dengan ya. Sama dengan statusnya itu harus oke. Maka masuk ke view. Text view 1, set text-nya adalah variabel get key lagi. Kalau tidak salah. Pesan ya. Kemudian ini kita duplikat karena sama, kita klik copy di sini, tinggal ditarik ya. Nah ya, jadi ketika request on response-nya kita jalankan atau ketika aplikasinya dijalankan, maka dia akan dapat menerima respon dalam bentuk JSON. JSON-nya ini nantinya akan disimpan dalam sebuah variabel yang namanya adalah map. Kemudian dikondisikan untuk dipanggil jika si map itu sama dengan status isinya, maka oke ya. Dan status sama dengan oke ya. Jika variabel mapnya isinya adalah status sama dengan oke, maka si text view akan menampilkan
sebuah pesan ya. Pesannya apa? Ya sesuai yang kita tuliskan di dalam script koneksi tadi ya. Gitu. Kalau berhasil, kalau tidak biasanya sistem yang akan mendeteknya. Oke, kemudian kita back dulu ke awal, itu untuk scriptnya. Masuk ke bagian event, kemudian pilih komponen view, di view kita klik button, terus kita masukkan komponen yang paling bawah, ada request, set network dan lain sebagainya. Ini kita isi. Ini kita isi request networknya dengan nama Rick. Kemudian metodenya kita isi dengan get, dan URL-nya teman-teman isi dengan file penyimpanan koneksinya. Nah, berarti kan ini file koneksinya, kita copy saja. Jadi pastikan file koneksinya sudah bisa menampilkan JSON-nya ya. Kita masukkan ke sini, ke bagian URL. Jika sudah, sekarang kita coba running, aplikasinya bisa berjalan atau tidak ya. Dan pastikan ketika teman-teman ingin menjalankan aplikasinya nanti, si web servernya tetap berjalan ya, tidak mati. Ini kita install. Setelah aplikasi terpasang, kita buka, kemudian kita cek koneksinya. Nah, ini tidak berjalan. Kita cek web servernya. Ini stop ya, web servernya mati, maka dia tidak bisa berjalan atau tidak bisa berfungsi. Kita start dulu, kembali di aplikasinya. Ini aplikasinya kita jalankan lagi. Nah, maka muncul berhasil ya. Karena tadi kenapa tidak berhasil? Karena web servernya tidak berjalan. Ya, kemudian bagaimana kalau database-nya kita rubah? Nah, misalkan ini kita rubah, M-nya kita hilangkan, kemudian kita simpan. Selesai. Sudah, kita cek koneksinya. Nah, maka muncul tampilan error bahwa database tidak diketahui. Oke, itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita coba menampilkan data dari MySQL ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.